Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku semuanya, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Ahmad Rifaizen. Sebelum itu, teman-teman semua jangan lupa tulis hasil rangkuman materi dari narasumber kita di kolom komentar. Kepada Bapak kami persilakan untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para wakilnya, juga para Dewan Guru dan seluruh siswa siswi peserta didik SMK Negeri 1 Rengat, Provinsi Riau, terutama Bapak kesiswaan ini, Bapak Erisman, yang telah bersedia menghubungi saya untuk berpartisipasi pada acara yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini, yaitu latihan dasar kepemimpinan untuk para peserta didik SMK Negeri 1 Rengat, Provinsi Riau. Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya hormati, senang sekali rasanya saya dapat berpartisipasi pada acara ini. Saya kebetulan sudah dikirimi video acara yang dilaksanakan oleh para siswa SMK Negeri 1 Riau. Videonya bagus-bagus sekali, acaranya bagus sekali. Mulai dari pembawa acaranya, pengisi acaranya, mulai dari yang membacakan Al-Quran bagus sekali, yang mengisi sambutan juga bagus-bagus sekali. Memang orang Riau ini bagus-bagus, pinter-pinter ya, seperti UAS yang terkenal sekali, Ustadz Abdus Somad, Profesor. Pintar sekali dan bagus sekali. Betul, saya menyimak sambutan yang dilakukan oleh para siswa, pembacaan Al-Qur'annya, pembawa acaranya, juga sambutan ketua OSIS-nya bagus sekali. Saya senang sekali. Memang orang Riau ini hebat-hebat ya. Saya juga punya pengalaman dulu, punya teman waktu SMP, atau saya dulu MTS. Ada teman pindahan dari Riau ya, anaknya perempuan, cantik juga, cantik pula, namanya Fauzia. Memang dia pintar sekali, memang orang Riau ini pintar, saya pengalaman dari dulu. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya juga tidak kalah. Saya dulu kan waktu MTS di lingkungan pesantren. Jadi yang salah satu keunggulannya adalah pelajaran bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, membaca kitab kuningnya. Nah, tetapi ternyata teman saya yang baru pindah dari Riau ini nggak kalah juga gitu. Nahwunya bagus, bahasa Arabnya juga nggak kalah, malah dia dapat ranking juga. Kadang-kadang ranking 1, kadang-kadang ranking 2. Jadi hebat-hebat ini orang Rio nih, cuma nggak tahu dulu Rio-nya mana ya. Sekarang juga nggak pernah ketemu lagi, udah hampir 25 tahun. Baik Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifaizen. Aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Peradaban Bumiayu. Alhamdulillah saya juga baru lulus ini, belum lama ini baru lulus dari prodi atau program studi S3 program doktor ilmu filsafat dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya kira para peserta didik di situ juga sudah kenal semua ya, UGM Yogyakarta ya. Mudah-mudahan nanti lulus ada yang bisa masuk ke situ ya, meneruskan saya menjadi mahasiswa di situ, Universitas Gadjah Mada. Amin. Baik Bapak Kepala Sekolah,
beserta Dewan Guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai, karena berkaitan dengan kepemimpinan, tema saya yang saya angkat yaitu menjadi pemimpin dan manusia Indonesia yang Pancasilais. Berkaitan dengan tema ini, pertama-tama saya mengapresiasi lebih khusus kepada Bapak atau Ibu Guru PKN ya, karena materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan pula dengan materi PKN. Nah baik, judul saya menjadi pemimpin dan manusia Indonesia yang Pancasilais. Jadi saudara-saudara, adik-adikku sekalian, para peserta didik di Rengat, pendidikan merupakan tanggung jawab semua, bukan hanya guru atau pemerintah saja. Mengapa dilakukan pendidikan di masa usia-usia kalian? Mungkin kalian sudah hafal semua ya. Subhanul Yaum, pepatah Arab ini, Rijalul Ghad, pemuda hari ini kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin tentu saja harus membekali diri dengan ilmu yang banyak, ilmu berbagai macam ilmu, karena kita tidak tahu kelak akan menjadi pemimpin di bidang apa. Seperti disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian hingga mempunyai banyak ilmu, menjadi faqih sebelum kalian menjadi pemimpin. Nah, para bapak ibu guru di situ senantiasa mengajari kalian, mendidik kalian supaya kalian besok menjadi pemimpin, menggantikan bapak dan ibu guru di masa yang akan datang. Selanjutnya, Imam Syafi'i juga membuat makalah yang terkenal sekali, wa man fatahut ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Adanya seperti itu dulu waktu di pesantren. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu mudanya untuk menuntut ilmu, maka bertakdirlah untuknya 4 kali sebagai tanda dia telah wafat. Nah, adik-adik sekalian, intinya selagi kalian masih muda, belajarlah yang rajin, yang tekun sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa berdoa supaya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk bekal kalian di dunia dan di akhirat. Nah, tema saya latar belakangnya adalah manusia itu menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa. Akan tapi seringkali manusia diposisikan sebagai objek belaka gitu ya. Akibatnya muncul aneka virus yang menyebabkan anak bangsa ini tidak menjadi manusia yang seharusnya, Pancasilais yang diidam-idamkan. Nah, seperti kita lihat itu sudah lama sekali ya, banyak korupsi, belum hilang-hilang. BUMN sering dijadikan istilahnya ATM partai gitu ya. Artinya ATM partai itu ya menjadi alat untuk mendatangkan uang bagi partai gitu. Kemudian birokrasi tidak efektif, suap menyuap, hingga radikalisme dan ekstremisme sering terjadi di negara kita, bahkan menjadi teroris. Nah, itu diakibatkan karena pembangunan yang salah, kurang tepat selama ini. Jadi seharusnya inilah manusia Indonesia itu, manusia yang Pancasilais. Manusia yang Pancasilais ya, kalau orang Islam ya tentu saja ini sudah diwakili oleh lambang bintang ini, mewakili agama-agama. Jadi walaupun ini gambarnya burung, tetapi pada hakikatnya ini adalah manusia. Karena yang menjadi subjek sekaligus objek Pancasila ya manusia. Yang berketuhanan yang Maha Esa ya manusia. Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab ya manusia. Yang menjadi diharapkan bersatu, persatuan Indonesia ya manusia Indonesia gitu ya. Jadi semua lambang ini adalah lambangnya burung Garuda, tetapi pada hakikatnya ini adalah manusia.
hanya simbol saja gitu kan. Tidak mungkin kan lambang negara gambarnya manusia, nanti jadi kayak patung. Jadi ini sebenarnya manusia Indonesia ini yang harusnya seperti ini, berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkeadilan sosial, dan seterusnya. Ini seharusnya manusia Indonesia utuh ini semuanya. Jangan karena orang Islam saya berketuhanan yang Maha Esa saja, tidak bisa. Kalau PDI, kalau Banteng ini PDI, nggak bisa begitu. Nah, ini memang sering simbol ini menjadi tereduksi, simbol maupun maknanya. Jadi gara-gara partai-partaian ini menjadi terkotak-kotak ini. Nah, itu menjadi masa lalu. Simbol-simbol yang terkotak-kotak ini, yang bercerai-berai ini masa lalu. Harusnya semuanya orang Indonesia harus utuh seperti ini, nggak boleh karena orang Islam bintang saja gambarnya, karena orang Abangan gambarnya banteng. Ini salah sekali. Banteng itu sebenarnya ya orang Islam juga gitu, melambangkan orang Islam. Mengapa lahirnya gambar banteng ini? Banteng ya menurut sejarahnya ini simbolnya SI, Sarekat Islam, yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, gurunya Presiden pertama Bung Karno. Kalau kalian lihat simbol Sarekat Islam, ini gambarnya banteng seperti ini, diambil dari Sarekat Islam. Sarekat Islam artinya persatuan Islam waktu itu zaman kemerdekaan. Ketuanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalau kalian lihat simbol ini Sarekat Islam, itu ada gambar banteng di situ. Kemudian ada tulisan Arabnya, kekuatan, kemenangan, dan keberanian. Nah, ini simbolnya banteng itu. Tetapi akhir-akhir ini kalau banteng itu artinya abangan, PDI, nasionalis, bukan Islam. Ini salah sekali itu. Nggak boleh seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik sekalian. Ini yang menciptakan simbol ini namanya siapa? Sultan Abdul Hamid II Al-Qadri dari Kalimantan ya, dari Kesultanan Kalimantan. Nah, ke depan kalian semua harus menjadi manusia Indonesia ini yang ya, mulai dari sekarang ya, bukan hanya ke depan, manusia Indonesia yang Pancasilais, manusia yang utuh, yang memiliki ya semuanya spiritnya. Ini makanya bintang di tengah gitu ya, spiritnya, dasarnya, yang menjadi dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya kira ya memang terjadi selama ini pembangunan manusia terutama ya. Pembangunan ada macam-macam ya kan. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, sarana dan prasarana. Tetapi yang menyebabkan mengapa banyak sekali carut marut, yaitu karena pembangunan manusia yang kurang tepat selama ini. Nah, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa kurang dijadikan sebagai landasan pembangunan manusia. Apalagi sila ketuhanan mau dihilangkan, wah ini akan sangat berbahaya sekali. Jangan sampai ya, karena akan menghilangkan sila pertama ini sama saja menghilangkan rohnya Pancasila, rohnya bangsa Indonesia, intinya bangsa Indonesia. Nah, manusia Indonesia itu bagaimana? Ya ini sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika. Nah, kalian ya, supaya menjadi anak-anak siswa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, berdasarkan Pancasila tadi, manusia Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Nah ini arah pembangunan seperti ini, gitu ya.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum. Mematuhi aturan hukum ini artinya adil terhadap negara gitu ya, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama. Ini persatuan gitu ya. Inilah harapannya yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Nah, diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Ya, seperti Bung Karno itu apa? Tidak seperti yang ditafsirkan akhir-akhir ini ya. Mau menghilangkan ketuhanan Yang Maha Esa, enggak. Justru pidato Bung Karno ini, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya menyembah Tuhan. Jadi ini prinsip sekali ketuhanan Yang Maha Esa itu ya. Walaupun dalam prakteknya itu gotong royong sangat penting ya, tetapi gotong royong yang harus dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa. Gotong royong yang dilandasi, yang bersumber dari ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu ketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya bukan Tuhannya yang berbudaya, tapi manusia yang bertuhan itu berbudaya. Tidak ada egoisme agama. Nah, ini ditegaskan sekali lagi oleh Bung Karno, hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan gitu ya. Nah, sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan usaha pencarian titik temu ya, supaya hidup bersama-sama dalam bernegara gitu ya. Kemudian mengapa selama ini banyak terjadi hal-hal yang seperti saya ceritakan tadi? Karena pendidikan kita lebih berhasil mencetak manusia yang pintar daripada orang yang benar. Orang pintar banyak, tetapi orang yang benar yang sedikit. Ini akibat apa menurut saya? Karena landasan pendidikannya kebudayaan semata ya, jadi kurang melekat kepada nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan ya, seperti yang diidealkan oleh atau diinginkan oleh Bung Karno. Pemahaman dan penanaman nilai-nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa perlu diperkuat lagi ini, khususnya dalam bidang pembangunan manusia, supaya manusia Indonesia tidak egois dalam beragama. Egois beragama itu inginnya agama saya yang paling diperhatikan oleh negara, agama saya. Ya itu boleh-boleh saja. Semuanya difasilitasi oleh negara, asal jangan saling bertengkar antara sesama anak bangsa. Nah, kesimpulan dari uraian saya, konsep pembangunan nasional sudah memenuhi aspek jiwa ya. Arahnya sudah begitu, aspek jiwanya, aspek raganya, jasmani, rohani, spiritualnya supaya terpenuhi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya sebagai pengaplikasian konsep religiusitas Pancasila meskipun belum secara maksimal dapat terrealisasi. Ini saya ungkapkan dalam disertasi saya halaman 202 sampai 203. Jadi gitu. Sebenarnya konsepnya sudah mengarah ke sana. Nah, mudah-mudahan hasilnya ini ya kalian ini nanti ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Itu uraian dari saya, mungkin uraian tentang kepemimpinan, tentang karakter dan lain sebagainya sudah banyak disampaikan oleh pemateri-materi yang lain. Jadi materi saya tentang itu mau jadi apapun, karena kita hidupnya di Indonesia, kita minum air Indonesia, kita menginjal tanah Indonesia, ya kita harus mencintai tanah air Indonesia. Kurang lebihnya demikian uraian dari saya. Terima kasih.
pada Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Kesiswaan ini yang telah menghubungi saya untuk ikut berpartisipasi. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Rifaizen. Semoga ilmu yang kita dapat akan bermanfaat di kehidupan kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.